Bab 2629, Ucapan Tidak Tahu Diri. Jerry mendengus sinis, saat ini dia penuh dengan semangat tarung. Menang kematiannya tidak merugikan, dan kematianmu di tanganku juga tidak rugi. Kamu juga sudah susah payah kultivasi, aku akan mempertimbangkan untuk meninggalkan jejak jiwamu nanti. Sesudah puluhan juta tahun, kamu mungkin masih mempunyai kesempatan lain untuk menjadi sekuat sekarang. Kalau bisa membunuh tubuh fisik Raja Serigala, Jerry tidak keberatan melepaskan jejak jiwanya. Bagaimanapun, seluruh klan Serigala Haus Darah sudah tidak mempunyai kekuatan lain. Walau jiwa sisa Raja Serigala bisa terus mengambil alih tubuh lain, hal itu tidak mungkin dilakukan dalam waktu singkat. Kekuatannya tidak bisa pulih cepat, jadi tentu saja tidak akan menimbulkan banyak masalah. Sudut mulut Raja Serigala berkedut dengan ganas, dia pun tertawa marah. Kamu adalah lawan terkuat yang pernah aku temui di planet ini, tetapi kamu juga anak paling sombong yang pernah aku temui. Kalau saja kamu tidak memusnahkan seluruh klan Serigala Haus Darah, aku pasti sudah mengampuni nyawamu, menjadikanmu pelindung klan kami, dan membuatmu jadi orang terkuat di planet ini, kedua sesudah aku. Tapi karena kamu sudah melakukan kesalahan besar, tentu saja aku tidak bisa mengampuni nyawamu. Aku hanya bisa memakai darahmu untuk mengenang jiwa mereka yang tewas. Raja Serigala tampak sangat menyayangi hal ini. Jerry juga tersenyum dan berujar, kalau bukan karena badut-badut bawahanmu, yang membunuh terlalu banyak orang kuat di Kyushu dan hampir merenggut nyawaku, aku mungkin juga tidak akan membunuhmu. Sesudah beberapa saat, Jerry melanjutkan, sekarang aku akan kasih kamu satu pilihan. Kalau kamu tidak ingin mati, aku bisa membantumu menyembuhkan lukamu sehingga kamu bisa menjadi yang terkuat di planet ini. Tapi kamu harus menjadi pengikutku dan tunduk padaku. Kalau Raja Serigala bersedia tunduk pada Jerry, Jerry yakin dia bisa menyembuhkan luka Raja Serigala dan menjadikannya yang terkuat di dunia. Mempunyai bantuan sekuat itu adalah hal yang baik baginya untuk menghadapi para seniman bela diri dari dunia seni bela diri legendaris di masa mendatang. Oleh karena itu, apa yang dikatakan Jerry saat ini adalah pikirannya yang sebenarnya. Begitu berhasil menaklukkan Raja Serigala, Jerry tidak akan membiarkannya melawan lawan biasa. Dia hanya akan memanggil Raja Serigala ketika menghadapi lawan yang sangat sulit. Namun, bagi Raja Serigala, ini jelas merupakan penghinaan. Jerry sudah menginjak-injak harga dirinya. Bagaimanapun, 1000 tahun yang lalu, dia sudah menjadi penguasa seluruh klan Serigala Haus Darah yang mengerikan, dan sudah menjadi penguasa selama ribuan tahun. Sekarang dia disuruh tunduk pada seseorang, wajar saja kalau dia sangat marah. Niat membunuh di tubuhnya sontak meningkat, menunjukkan kemarahannya terhadap Jerry. Jerry sama sekali tidak takut. Walau Raja Serigala mempunyai kekuatan untuk membunuhnya, dia tetap tidak takut. Bagaimanapun, rasa takut tidak akan menyelesaikan apapun. Jerry lanjut membujuk Raja Serigala, pikirkan baik-baik, kamu sudah susah payah berlatih sampai tahap ini. Bagaimanapun, 1000 tahun sudah berlalu. Sayang sekali kalau kamu dihajar aku sampai mati. Aku juga orang yang menghargai bakat, aku tidak ingin orang luar biasa sepertimu menghilang dari dunia ini. Mendengar perkataan Jerry, Mikhail dan yang lainnya di samping tercengang, mereka berpikir Jerry sudah gila. Dia bahkan berani terang-terangan menjadikan Raja Serigala yang menakutkan itu sebagai bawahannya. Kalau mereka yang berhadapan dengan Raja Serigala, mereka hanya bisa berlutut dan memohon belas kasihan, berdoa agar bisa menjadi bawahan Raja Serigala. Mereka mana berani mengatakan hal-hal yang tidak tahu diri seperti ini ke Raja Serigala. Bab 2630, Satu Tamparan. Raja Serigala sangat marah saat ini. Dia tidak menyangka akan ada seseorang di dunia ini yang berani memintanya menjadi bawahan. Walau yang ada di depannya adalah Jerry, dia hanya merasa kalau Jerry bukanlah orang yang sederhana, dan jauh di dalam hatinya dia mempunyai pemikiran untuk merekrut Jerry. Namun, karena Jerry sudah memusnahkan seluruh klan Serigala Haus Darah, dengan dendam sebesar itu, walau mengagumi Jerry, dia terpaksa membunuh Jerry. Sekarang Jerry malah mau menjadikannya bawahan. Dia sudah menjadi orang penting selama ribuan tahun dan tidak pernah dihina seperti ini. Di waktu ini, Raja Serigala sangat marah sehingga dia tidak ingin berbicara lagi dengan Jerry. Dia hanya mengeluarkan niat membunuh yang lebih dahsyat,
ingin menyingkirkan Jerry dengan cepat. Jerry ingin membuat Raja Serigala menyerah, tapi melihat sikap tegas Raja Serigala, dia pun merasa sayang. Sambil melawan dengan sekuat tenaga, Jerry bertanya lagi dengan suara keras, nadanya penuh tekanan, "Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk memilih, menyerah atau mati." Mendengar suara yang mendominasi ini, semua orang yang tiba-tiba mempunyai keinginan untuk menyerah. Mikael dan yang lainnya bahkan merasa ingin berlutut di hadapan Jerry. Karena kekuatan mereka cukup mengerikan, mereka akhirnya memaksakan diri untuk mengerahkan energi mereka dan menghilangkan pikiran untuk menyerah. Ada yang mukanya menjadi pucat dan hanya bisa berujar dengan emosi, "Aura orang ini sangat kuat hingga aku hampir memiliki pemikiran untuk menyerah." Raja Serigala yang sudah lama menduduki jabatan tinggi, sangat ambisius dan bahkan ingin menguasai seluruh planet. Bagaimana mungkin dia rela menyerah seperti ini? Serang! Raja Serigala meraung marah, matanya merah bukan main. Bentuk tubuhnya kadang menyerupai manusia dan kadang menyerupai serigala. Dia menyerang dengan cepat di sekitar Jerry. Setiap kali cakarnya terulur, tanah akan dipenuhi debu yang beterbangan. Bahkan kolam di sampingnya akan bergelombang tinggi. Dan setiap serangan yang dilancarkan Jerry sama kuatnya. Pada akhirnya, Jerry dan Raja Serigala imbang, dan butuh waktu lama untuk menentukan pemenangnya. Hal ini membuat Mikael dan yang lainnya sangat puas. Bagaimanapun, selama mereka terus seperti ini, kedua belah pihak pasti akan kelelahan. Dengan begitu mereka akan bisa memanfaatkan kesempatan untuk membunuh keduanya. Begitu mereka membunuh keduanya dan berita itu tersebar, itu akan menjadi sesuatu yang patut dibanggakan. Namun, yang paling membuat mereka pusing adalah jumlah muka menakutkan di depan mereka terlalu banyak. Mereka menghadapinya dari tadi, tetapi pada akhirnya hanya bisa mengusir muka-muka itu. Kalau mau dimusnahkan sepenuhnya, harus bergantung pada Charles. Bagaimanapun, Charles mengendalikan api obat yang ditinggalkan oleh Jerry, sehingga bisa memurnikan beberapa muka yang menakutkan dari waktu ke waktu. Mikael berbisik kepada ketiga rekannya, "Kurasa Jerry dan Raja Serigala tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Kita harus segera menemukan cara untuk menyingkirkan makhluk-makhluk menyebalkan di depan kita ini. Kita tidak bisa terus-terusan hanya mengusir mereka. Kalau tidak, walau kita mempunyai kesempatan untuk membunuh Jerry dan Raja Serigala, kita tidak akan bisa lolos." Mereka bertiga mengangguk. Tiba-tiba mereka berempat tidak lagi menahan diri dan bekerja sama melancarkan jurus rahasia mereka, barulah mereka bisa memusnahkan satu api yang bergoyang. Walau tampak lemah, tapi masih ada pengaruhnya. Ketika muka-muka mengerikan itu melesat maju, tubuh-tubuh yang terbentuk oleh kabut hitam itu mulai menghilang perlahan-lahan. Di sisi Jerry, dia menamparkan kepala Raja Serigala, dan tubuh Raja Serigala langsung jatuh ke kolam. Bersambung.